bisa berat gitu. Saya belah jadi 2 Pak. Ternyata kebanyakan air Pak dalamnya itu. Oh, Jadi iya. padat gitu. Iya. Jadi padat. Jadi nggak banyak dalamnya itu apa namanya itu cabang itu dalamnya itu cuman 1, Serat-seratnya 2 ya. yang bikin beratnya itu isinya itu. Oke, berarti sekarang itu berarti Commodore sudah mulai memang apa ya, mulai digandrungi istilahnya Ya, kan, gitu. karena memang itu. Kelebihan lain Pak dari sisi buah misalnya, bentuk buah, besar buah, warna buah itu Commodore dibanding dengan lain kalau menurut Pak Diki gimana? Juga sudah banyak yang tertarik juga mengkonsumsi, kemudian dari sisi pedagang tadi yang Iya. katanya suruh motokan saja, udah baru lihat aja udah tertarik, nah, gitu. Berarti kan bener-bener. Tapi secara pedagang sendiri itu sukanya Commodore selain Go itu karena memang bobotnya ini ya Pak? Iya. Kebanyakan Atau sih gimana? kalau pedagang itu lihat warna Pak, terus ukuran gitu. Ukuran. Kalau bobot mereka ya yang penting terjual aja Oh Pak. iya Seperti itu. bener. Yang Tuh. kalau sekian kilo berapa? Betul. harga? Kalau petani pengennya kan warna bagus, bentuk bagus, bobotnya. Bobotnya ada. Itu kalau petani. Harga jualnya tertinggi Nah, itu. gitu ya Pak ya. Kembali ke masalah yang itu buah lagi Pak. Tadi dikatakan bahwa Commodore itu lebih kenyal, lebih keras, lebih padat dibanding yang lain. Betul. Berarti ini juga disukai pedagang dong untuk Iya. jarak jauh Pak. Iya Pak. Iya. Karena kemungkinan loh Pak kalau nggak salah, apa benar juga ini Pak Dadan Pak Diki itu para pedagang di sini bahasanya bandar ya? Bandar. Bandar ya, bahasanya kan bandar. Kalau di tempat saya ada pengepul atau juragan gitu ya, sama Iya. lah, cuma istilah. Itu kan dia nggak hanya di lokalan, karena dia jual di pasar-pasar yang ada Ramat Jati, Indo, atau apa itu kan. Berarti kan dikirim jarak jauh itu. Iya. Komennya gimana Pak kalau ini? Kalau saya kan jualnya ke pasar jauh Pak, Ramat Jati, Karawang. Pak Diki sendiri? Iya, Tangerang Pak. Itu saya jual ke sana. Gitu. Makanya dari perjalanan itu kalau kita, nah ini bedanya tomat lain sama tomat Commodore Pak. Kalau tomat lain dipanen merah atau panen ini Pak, Panen tua ya? ya panen tua. Itu udah kesana itu udah merahnya banget Pak. Itu Jadi semakin merah gitu ya? wah makin merah banget gitu. Nah kalau di yang Commodore panen merah itu kesana nggak terlalu berubah, masih bagus, jadi kelihatan fresh gitu. Masih bisa seger gitu ya? Ya gitu, apalagi banyak kejadian nih, pernah kemarin juga, padahal dia itu apa Pak, panennya itu apa bahasa ininya itu setengah matang lah. Masih belum waktunya ya? Ya, istilahnya. belum waktunya. Dipanen duluan? Ya panen duluan, karena udah ketahuan 1 hari itu bakalan merah Pak. Ini ada Gitu. Berarti memang sengaja ya Pak? Sengaja dipanen sebelum waktunya biar nanti sehari itu merah gitu ya? Enggak, itu karakter tomatnya kayak gitu, ada yang seperti itu. Makanya itu paling susah dijualnya di pasar Pak. Kalau nggak kejual sehari, udah merah kebuang Pak. Iya. Berarti kan percuma juga ya Pak? Percuma, Pak. Ya, harga mahal jadi, wah ini memang berarti diakali tuh Pak. Diakali. Dia, mereka itu mengakali panennya itu sebelum waktunya. Iya. Karena kalau dipanen di waktunya pasti kan Merahnya ya, kebuang. Merahnya bukan merah glowing tapi merah busuk. Merah menuju- gitu. Menuju ke busuk ya Pak. Iya. Iya kan? Terlalu merah nanti kan semakin kayak apa? Layu itu Iya. terus busuk kan. Pasar nggak mau Pak. Kalau ya. terlalu merah nggak mau. Itu harga jual bisa turun. Malah nggak mau ya itu. Nggak ya? mau harga malah turun Pak. Kemungkinan nganggapnya sama seperti persentase yang disampaikan Pak Diki tadi. Ini kalau nggak kejual sekarang, besok pasti nggak Nggak laku laku. kan udah busuk Gitu. ya. Nggak Makanya bisa disimpan lama Betul. gitu Pak ya. Oke gitu. Berarti memang banyak sekali ya keistimewaan. Yang terutama tadi loh Pak, kembali ke masalah bahasa Sundanya itu dangkal atau Ya, aninoid dan aninoid. sebagainya itu kan di daerah-daerah tertentu seperti di sini kan, Ya. di Cianjur lah pada umumnya kan, mereka itu kan dataran menengah, otomatis kalau hujannya banget itu kabutnya tebal seperti itu kan, memang harus benar-benar fight Pak, Betul. harus varietas itu menentukan. Menentukan.
Kayak orang sekolah dulu Pak, Iya. posisi menentukan prestasi. Nah, posisi bisa ke temennya yang lain gini kan, prestasinya banyak karena itu. Tapi ini kan varietas genetik Pak ya. Kembali ke itu. Terus sekarang secara harga Pak, kalau harga yang sekarang itu nyampe berapa per kilo? Kalau sekarang harga namanya 7.000 Pak. 7.000 per kilo. Kalau normalnya Normal itu ya kalau normal dari bandar atau dari pasar petani Bapak jual. petani. Ya kalau Beli berapa? ya 6-7.000 sih Pak. 6-7.000. Nah, berarti ini 7 sampai 8. Tapi kualitas itu bisa menjadi ini Pak, tahan harga Oh, gitu. patokan ya. Patokan gitu. Jadi kalau misalnya kita kualitas bagus itu nggak mau segitu, pengen segini bisa kayak gitu. Tawar-menawar ya Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi harga itu fluktuatif istilahnya. Apalagi Tinggal- lihat barangnya bagus mah udah. Betul sekali. Berarti ada kriteria A, B, C gitu ada ya? Ada. Kalau A bagus sekian, B itu sedang sekian gitu ya. Gitu. Super A B C. Nah, A super, A, B, C. Kalau Commodore sendiri, kebanyakan kalau setelah panen dijual itu menurut pedagang itu kriterianya masuk yang mana ini? Super, A, B, C. Sebenarnya kalau kita mau ke super itu kita bisa akalin kita panen yang besarnya aja. Misal kalau udah ini ya dipilihin aja. Tapi saya lihat Commodore itu semuanya masuknya ke kereta A. A ya. A. Ya ya. Berarti kan secara grade itu kan Ya. sudah dia di A. Ya. Kalaupun ada sebagian mau di grade yang super, Aja. itu Kita kita hanya pilih pilih aja. Itu sama nggak Pak dengan yang varietas tomat yang lain tuh bisa nggak di grade A atau ada yang A, B, C atau gimana macam-macam? Ada sih Pak, dilihat dari besar kecilnya saja. Kalau besar rata semua itu bisa jadi super Pak. Dengan kata lain itu besar buahnya Commodore itu hampir rata. Hampir rata. Serba kayak itu kita bahas timun kemarin Iya, ya. nah itu, Pak. Berarti Ini udah rata semua kan kemarin. lurus rata Itu masuknya super semua. super semua. Berarti kalau ada yang kemarin yang kita lihat ada yang lebih besar itu kan telat panen Nah, lah itu telat sehari panen. atau gimana agak besar sendiri gitu. Betul. Kalau ada yang misalkan harga agak turun biar menekan biaya tenaga kerja udah nggak ada di pupuk lagi kan, keluarlah yang agak itu kan. Iya. Itu pun kan masih bisa panen kan Pak, Betul. tidak keluar sama sekali. Iya. Baik, kita kembali ke saya kemarin Pak Dadan nggak ada sih pas waktu saya ngobrol dengan Pak Diki masalah timun sayur. Kalau saya kemarin kan apa istilah kanan timun mini, ya kan ternyata manis. Ini sayangnya nggak ada tomat Commodore contohnya. Kalau ada saya rasakan. Oh ya, rasa Pak. Karena setahu saya itu sama-sama tomatnya itu ada yang manisnya kurang, ada yang manis, bisa di jus itu enak, buat lalapan juga enak. Itu Commodore masuk yang mana Pak? Biasanya petani itu nggak pernah nyobain tanamannya Pak. Oh, nggak pernah ya. Kalau konsumen sendiri pernah ngomong nggak? Oh, ini Manis Pak, manis. gitu Manis. Biasanya yang kerja Pak. Oh, Oh. yang manen itu ya. Segar. Mungkin siang-siang ya Pak. Iya. Adanya tomatnya dimakan lah gitu. Kan cenderung kalau tomat kecil itu nggak manis Pak, tapi nggak asam gitu. Iya, segar Jadi sebenarnya. segar gitu Pak. Seger ya. Segar. Istilahnya memang nggak manis, nggak asam, tapi seger. Segar. Dimakan Nah, langsung. itu udah bagus berarti. Ya oke. Berarti secara kualitas sudah masuk ya. Iya. Grade aja Pak Diki yang sering jual kan sebagai petani, kemudian jualnya sudah di lokal, tapi ke jarak jauh juga, pengiriman juga aman ya Pak. Iya. Kalau masalahnya kalau umumnya itu kalau apalagi tomat, Pak. Tomat itu sangat riskan. Cabai aja masih kemungkinan masih busuknya nggak banyak kalau Betul. pengiriman jarak jauh. Kalau tomat ini kan sangat-sangat riskan kan Pak. Dia kan dia lebih lembek. Kalau memang dari genetiknya itu nggak keras, pasti Pak Diki nggak mau dong. Nggak mau, Pak. Sampai jauh-jauh. Saya nggak akan jual jarak jauh, pasti yang dekat Pak. Iya. Nah ini bisa jadi Pak, jadi inspirasi bagi sahabat Bisi, terutama seperti Pak Diki, Pak Dadan yang menanam tomat ini kan khususnya di dataran menengah. Sebenarnya
komodor ini Pak juga bisa ditanam di dataran rendah. Oh, bisa ya. Bisa Pak. Dia ini malah bisa ke segmen yang dataran rendah. Hmm. Kalau tomat dataran rendah belum tentu bisa ditanam di Oh, dataran iya. menengah seperti komodor. Cuma nanti kalau mau kalau dataran rendah itu mau mengoptimal buah yang seukuran itu agak susah. Agak susah. Tapi untuk kekuatan ketahanannya masih sama Pak. Oh, Kalau di tomat yang lain, ini informasi dari petani yang saya kurang itu, yang lain itu rendah mati Pak. mati. Ya. Berbuah saja tidak. Ini bisa berbuah, tapi tidak seukuran yang memang harusnya habitatnya di menengah Iya, gitu loh Pak, iya, istilahnya iya. seperti itu. Nah kan minimal kan apa Pak Dadan dan Pak Diki ini kan tadi kembali bahwa bahasa Sundanya apa ngikut tadi? Turut munding. Turut munding. Turut munding. Nah itu kan mana yang berhasil, Ya. baik itu kan yang dicontoh. Iya. Itu petani seperti itu sebenarnya. Nah, mudah-mudahan di sebelah sini tadi kan ada petani yang lain tadi. Iya, Saya sempat ngobrol juga, Iya. katanya juga nanam komodor. Tahu dari mana Pak? Itu Pak Dadan sama Pak Diki udah pernah. Berarti sebelumnya belum. Belum. Karena kita yaitu turut munding tadi ya. Jadi ketagihan ngomong bahasa Sunda nih ya. Turut munding. Baik Pak, secara analisa usaha tani Pak sekarang. Kalau Iya. kemarin kan timun itu kan hampir 1 hektar ya lah. Iya. Katakanlah hampir 15 hektar lah ya. Oke. Lah. Sekarang yang ini setengah hektar itu berapa lubang untuk tomatnya sendiri Pak? 8.000 lubang, Pak. 8.000 ya? 8.000. 8.000 satu pohon kan berarti? Iya, satu pohon. Oke. Dari laki-laki kemarin sama saya tanyakan itu untuk biaya pengeluaran itu kemungkinan bukan di janda dulu ya. Iya. Nah, saya itu bahasa petani janda itu baru di sini Pak Dida. Ada perawan, ada janda, bahkan ada yang sudah janda 3 kali Pak Kumis gitu. Ada. Saya penasaran. Ternyata itu sudah ditanami berkali-kali tapi tanpa olah tanah, Betul. dibusa lagi, Betul. istilahnya itu janda, udah Janda. nggak perawan lagi. Betul. Kalau perawan kan dari fresh olah tanah, Iya. bikin bedengan, Gedengan. beli mulsa baru. Perawan. Itu Pak Dadan perawan, Pak. Ini perawan ya? Perawan. Kuncen sering merawan ini ya. Ya. Nah itu kira-kira 5.000, 8.000 ya tadi? 8.000. Totalnya butuh biaya berapa Pak? Kita tuh jarang menghitung sih sebenarnya, Ya Pak. kurang lebih lah. Ya, jarang menghitung. Kan ada tanaman tidak hanya tomat saja di situ, Iya. bahwa tumang sari atau 2 atau 3 varietas itu secara total itu sampai panen itu kira-kira keluar berapa kurang lebih. Ya, Kalau timun kemarin kan sekitar berapa? kalau setengah hektar itu 30 jutaan, Pak. 30 juta. 30 juta. Kalau lahan janda Sudah ngulang lagi. ya 30 jutaan, Pak. Kalau timun kan kemarin 1 hektar itu sebenarnya bisa 15 juta, Pak. Bisa ya. 15 juta. Kalau lahan perawan ya yang kemarin itu 100 juta 1 hektar. Karena untuk beberapa tanaman Iya. itu pun apa baru semua. Betul. Yang mahal sekarang di tenaga kerja juga mahal kan, Mahal, Pak. Pak. Mau Betul. bikin bedengan apalagi. Betul. Beda dengan mau nanam padi kan pakai mesin kan gitu. Betul, kan. betul. Ya, sekarang kan bedeng apa itu kan lama kan. Lama, Pak. Butuh Lama. biaya juga besar juga kan. Iya. Artinya itu biaya yang kurang lebih dikeluarkan ya sudah pupuk, Iya, kemudian betul. pulsa, Betul. pestisida dan sebagainya. Satu pohon sendiri Pak, pengalaman Bapak komodor Mm-mm. dibanding bukan komodor itu sama-sama satu batang, biayanya bersama itu keluarnya beda nggak? Ini berapa kilo, ini berapa kilo? Yang gini aja sih, Pak. Pernah dialami lah. pernah Ya. dialami. Kalau kita baruan seperti lahan perawan tadi, itu ya kalau 3 kilo tuh harus, Pak. Ini yang Malah komodor atau bukan nih? Yang komodor. Komodor ya. Komodor Oke. itu harus, Pak. Wah, 3 kilo atau lebih. Itu. Kalau lahan janda 2 kilo itu udah bagus, Pak. Kok dengan varietas komodor yang tadi. Iya, Pak. Udah bagus, lebih berarti nilai tambah, Pak. Itu. Berarti sudah yakin ya Iya, kalau harus. pakai komodor lahan perawan Iya. 3 kilo pasti. Iya, Kalau janda 2 kilo 2 kilo bagus. pasti ya. Kalau yang lain mungkin Ya, apa ya mungkin- mikir-mikir ya. Ya, harus percobaan dulu, Pak. Bener ya, bener juga. Coba, belum dicoba saya nggak mau. Berarti kan kemarin Pak Dadan Pak Diki kan yang
panen pertama sebelum tanam ini kan berarti sudah membuktikan kan? Iya. Oh, ini lahanku ini sudah janda nih. Iya. Berarti ini minimal harusnya dapat 2 kilo lah. Iya. Betul. Pohon. Dikalikan 8.000 tadi. Oh, kayaknya Kalau harganya Pak, harganya rata-rata lah Pak, rata-rata Iya. di rata-rata berapa? Umumnya per kilo. gini, kalau misalnya harga 2.000 itu mungkin hanya untuk petani sama Biaya. karyawan aja, biaya itu Pak. Kalau di atas 2.000 kayaknya ada lebihnya kita. Padahal umumnya saat ini sampai berapa tadi? Ini 7.000. 7.000 Pak. 7.000 ya. Ya kalau 7.000 udah kayaknya bisa berangkat umroh atau Kalau haji itu Pak. umroh ya. Nanti kita bertiga berangkat bareng ya. Tapi dibiayai kuncen sama Pak Diki ya. Saya ngikut aja. Ikut mendoakan juga kan. Mudah-mudahan rezekinya Pak Dadan, Pak Didi semakin Amin. bagus ya. Amin. Ayo, langsung telepon ya, Pak Kumis. Kita umroh bareng. Hasil panen tomat komodor. Punya siapa? Kuncen gitu. Oke, artinya memang menjanjikan sekali ya Menjanjikan. Pak Diki, Pak Dadan ini. Jadi kenapa sejak saya datang itu tanya-tanya, kan banyak petani nih. Iya. Sekitar mau ke lahan Pak Diki, Pak Dadan ini kan banyak juga petani kan. Tomat komodor udah sih udah viral juga kan, Iya, istilahnya iya. sudah viral juga. Makanya ini tanya kenapa sih viralnya? Oh, ternyata tadi yang disampaikan selain ketahanan ini, kelebihannya seperti Betul. ini, pengeluaran jarak jauh, buahnya, bobotnya, Betul. ternyata kuat yang di sini namanya dangkal sama Dangkal. otlak apa tadi Ya. namanya, lupa lagi saya. Anenoy. Anenoy. Turun munding, apa? Turut munding. Turut munding. Aduh, kalau saya nanti lupanya turut jengking gitu. Turut munding. Oke, bahasa Sunda. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kalau penjualan memang sendiri ya Pak ya. Sendiri Pak. Kalau Pak Dadan dijual di Ya, benar. oh di bandar, berarti memang ada bandar sendiri. Bandar nanti ke mana pasar-pasar gitu ya. Kalau Pak Diki kan bedanya ada kemungkinan di lokal juga, di Ada. setor sendiri juga di Betul, sana. ada. Sudah membuktikan. Iya. Jadi secara pengiriman jarak jauh juga ini Pak Dadan nanti diinformasikan pada bandar-bandar itu. Wih, kalau beli itu yang komodor ini, kalau mau dikirim jarak jauh, oke gitu. Itu berhubungan Pak kalau ke Tengkulak itu atau bandar. Hah? Karena bandar lebih cepat itu penyebarannya Pak, informasi. Berarti kalau dia tahu seperti itu, cepat Iya, malah ya. kan nanya, bandar itu nanya, ini bibitnya apa? Komodor. Wah, mantap nih. Biar petani saya biar Tanam nanam ini komodor. gitu. Oh, Itu Pak. malah sudah nyuruh sendiri ya. Iya, udah nyuruh situ. Nah, ini masuk akal juga Pak Diki. Biar nanti bandar ini belinya juga dia dapat untung banyak juga. Betul, betul. Iya kan? Betul, Pak. Mengurangi resiko juga kan? Betul, betul. Kalau tidak dia nggak menyarankan seperti itu, barangkali belinya varietas yang asal-asalan, Betul. kemungkinan itu Betul. keuntungan akan berkurang. Betul. Begitu mungkin barangkali ya Iya, Pak Diki ya. Oh, jadi malah sudah diinformasikan Iya. oleh mereka sendiri. Mereka pasti lebih cepat juga karena petaninya banyak. Berarti kalau seperti Pak Diki, kalau Pak Diki sih kadang ke bandar, kadang ke pasar lokal, kadang ke jarak jauh. Kalau seperti Pak Dadan kan langsung ke bandar nih. Ya, Ya, berarti bandar itu kan sudah tahu nih kualitas itu. udah tahu. Udah tahu. Kenapa? Tomat yang ditanam Pak Diki itu. Nah, Pak Diki tanam seperti Pak Dadan. Nah, itu. Ya, tutut munding tadi. Nah, itu. Iya. Syukuri Handayani. Tapi saya bukan munding, Pak. Munding itu apa? Munding itu sapi itu. Kerbau. Kerbau, Pak. Kerbau munding. Kenapa dibahasakan itu tadi? Ya, nggak tahu Sunda emang kayak gitu. Kalau berdiri sendiri beda artinya ya, Pak. Aneh juga ya. Ya, oke. Itu turut, Sambil belajar. Hah? itu turut munding itu kan kerbau nurut gitu. Oh, orang Jawa dicucuk itu nurut gitu Iya, ya. nurut itu kan. Oke. Nurut. Arti kiasannya seperti Oh, itu. iya. Kamu dicucuk mau nurut kemana? Nurut kan? kemana? Padahal kalau berdiri sih artinya kerbau itu tadi ya. Nah, gitu. Munding itu tadi ya. Iya. Oke, wah mantap ini Pak. Pengalaman baru buat saya Pak. Nah, oke. Berarti secara keseluruhan kembali kita masalah komodor ini Komodor. ya, tomat komodor ini ya memang relatif dia itu memang sudah dataran menengah oke kan.
tadi saya informasi tambahan itu dataran rendah pun juga oke. Belum tentu varietas yang lain seperti itu. Nah, bukan saya yang ngomong nih, Iya. Pak Diki sendiri, Pak Dadan sendiri, selaku petani yang sudah pengalamannya banyak, nanam sayur juga macam-macam kan. Tomat saja mungkin tidak hanya setahun 2 tahun kan. Iya. Udah varietas ini sampai informasi kelayu 3 kali tanam ya, aduh. Ya mudah-mudahan Pak Diki, Pak Dadan nanti ya terutama beliau penjangan berdua ini nanti dengan Komodo itu bisa survive, bisa lebih sukses lagi, Amin, Pak. amin. Bisa diikuti oleh yang lain lah, Iya. ya, kesuksesannya lah ya Pak ya. Kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan kepada petani itu bukan abal-abal. Iya. Berarti benar-benar ini benih yang berkualitas. Sudah terbukti gitu Pak. Iya. Kadang-kadang saya sendiri itu ya kita nggak ngomongin orang ya Pak Diki ya Pak Dadan. Kadang-kadang petugas itu asal laku. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Betul. Kita tertarik pas nggak punya modalnya pas-pasan mau nanam. Wah ada penawaran nih, promo katanya bagus gitu. Ternyata ditanam seperti Pak Diki tadi. Betul. Gitu ya. Ya mudah-mudahan informasi seperti ini bisa dilihat, didengar oleh sahabat petani di seluruh Indonesia, Iya, Pak. terutama petani tomat harus hati-hati bahwa memang pemilihan varietas itu faktor yang paling utama, Paling utama. paling urgent, paling penting ya Pak. Iya. Selain ketahanan hama penyakit, terutama di musim hujan ya Pak, biar nanti penggunaan pestisida juga bisa ditekan. Nah, Menurut itu. Pak Diki Iya, tadi. betul. Ya terima kasih sekali Pak. Ini jadi kita ngobrolnya agak enak ini. Suatu saat nanti kita bisa ngobrolin yang lain loh Pak, ya kan? Loh, varietas dari kapal terbang kan banyak, nggak ada banyak timun. Saya mau nanam oyong kok. Gitu ya? Iya. Ayo. Oyong itu bahasa sini. Kalau Iya. bahasa Indonesianya Atau- gambas itu ya? Oh, gak tahu. Apa ya? Gambas. 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 Iya, gambas kalau bahasa Indonesia. Kalau sini oyong. Ayo. Oyong. Gambas ada banyak kapal terbang itu. Cabenya, cabai keriting juga terkenal sekarang itu adalah Ikutavi. Ikutavi. Itu ya. Kalau cabai besarnya sekarang itu yang apa Kosmos Kosmos. 29 sekarang itu banyak Pak. Ya mudah-mudahan nanti apapun cropnya, komoditasnya, jangan lupa nanti yang cap kapal terbang. Iya. Nanti mudah-mudahan kita tugasnya kan banyak Pak Diki. Misalkan ada kendala keluhan apa gitu kan, Iya. bisa konsultasi, Betul. bagaimana didampingi gitu Pak. Iya. Tidak hanya suruh beli menjual, tapi kita hanya itu pendampingan juga kan Pak. Tuh. Sekali lagi Pak Dadan, Pak Diki, utamanya kita ngobrolnya ini bagi saya pribadi sangat-sangat bermanfaat. Karena pengalaman petani satu dengan yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Bisa sebagai apa ya, referensi lah Pak. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Dadan, Amin. Pak Diki juga begitu. Usaha tani tomatnya semakin sukses, Amin. Amin. komodornya juga semakin lancar gitu Pak ya. Amin. Sahabat Visi, demikian tadi bincang-bincang kita, obrolan kita bersama Bapak Diki dan Bapak Dadan mengulas seputar dunia pertomatan, utamanya tomat komodor dari cap kapal terbang. Semoga bincang-bincang kita, obrolan kita tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada, utamanya petani tomat. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Ikuti terus podcast berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.